Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal... Ya terus solusinya apa? Ini tolong dong buat stasiun TV kalau ada debat-debat kayak gini undang gua dong, biar gua keramasin tuh pikirannya. Pikiran bapak ini banyak yang bilang dimasukkan ke barak militer ya, nggak setuju ini. Emang bisa menjamin itu anak berubah atau enggak? Memang kalau sudah proses hukum ada yang menjamin anak itu atau anak yang terlibat geng motor tadi kalau keluar penjara bakal baik. Nggak ada yang jamin. Bahkan ketika anak remaja yang terlibat narkoba, geng motor, diproses, ditangkap di polisi, dihukum di pengadilan, masuk penjara, keluar, dia akan mengulanginya lagi. Ya kan, apa salahnya di barak militer? Jadi mau di mana? Di mana? Markas Brimob ya, Kasatpol PP, di markas Satpol PP atau markas Hansip Security atau apa? Atau ada lembaga yang bisa menanganin ini, baik KPAI atau apapun ya. Selama ini mereka kemana aja ya? Kenapa giliran dimasukkan ke sini itu para protes? Kalau emang ada lembaga yang bisa mengatur anak-anak nakal ini agar tidak kembali nakal, kenapa tidak dibuat dari dulu oleh pemerintah? Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal... Ya terus solusinya apa? Ini tolong dong buat stasiun TV kalau ada debat-debat kayak gini undang gua dong, biar gua keramasin tuh pikirannya. Pikiran bapak ini sama aja tuh kayak pikiran mas-mas dewan yang bilang oh ini nggak bisa pakai cara militer bla 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 segala macam. Jadi harusnya dilakukan dengan cara baik-baik, pendekatan sosial, lembaga sosial, konselor segala macam. Ala lah. Semua orang juga tahu penyebabnya lingkungan. Bukan berarti dari orang tua, semua orang juga udah tahu itu penyebabnya. Tapi masalahnya solusinya gimana? Ngomongin baik-baik itu pakai psikolog, buset. Anak-anak begitu nggak bisa pakai psikolog. Yang ada malah diketawain sumpah. Nah, besok kamu jangan tawuran lagi ya, jangan tawuran lagi ya. Besok jangan tawuran lagi ya lah. Nggak bisa, langsung masukin aja ke barak militer. Pada kapok tuh semua. Kenapa gua bilang begitu? Karena anak-anak yang modelannya udah berani tawuran kayak gini, yang udah berani main senjata segala macam itu nggak bisa dikasih tahu baik-baik, sumpah nggak bisa. Caranya kasih mereka hukuman biar mereka itu jerak. Itu Kang Deddy Mulyadi masih baik loh, anak-anak yang nakal itu dimasukin ke barak militer. Kalau gua jadi gubernurnya, udah pasti gua pakai cara Coki Pardede. Nih, ibu yang cerdas nih ya, apa katanya? Coba kita dengar. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Anggota dewan yang nggak jelas ya, yang cuma bisa bacot nyerocot ya di DPR sana, oknum nggak jelas. Sudah kan, kenapa nggak mereka aja yang dimasukkan ke barak militer? Cerdas si ibu. Oke, kami rakyat Indonesia mendukung ibu ya. Halo guys, apa kabar semuanya? Kadang memang kita nggak ngerti lagi ya, kenapa orang-orang yang bekerja benar untuk negeri ini malah seperti dicegal, malah seperti ingin dihentikan ya, seperti kasusnya Kang Deddy Mulyadi soal barak militer. Ini adalah orang tua yang pro dan orang tua yang kontra. Jadi si bapak ini yang melaporkan KDM kemarin ke Komnas HAM atas didikan atau memasukkan anak ke barak militer, yang katanya itu melanggar HAM, yang katanya kenapa harus di barak militer, kenapa didikannya itu harus semi-semi militer, kenapa nggak di tempat lain gitu ya. Dan ini panas di stasiun televisi swasta guys ya. Dan antara orang tua yang pro dan kontra ini sedikit terlibat cekcok mulut ya. Dan seperti apa, mari kita lihat. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM, sama lebih ke koruptor Bu. Itu tangkap yang begitu Bu. Betul Bu. Nah, kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nah, oke, bentar aku skip ya. Setuju dengan ibu ini ya, bahkan kemarin ya Menteri HAM ya, Bapak Pigai mengatakan, oke, ini tetap kita lanjutkan untuk Jawa Barat, silahkan lanjutkan. Justru ini akan saya pantau, kata Bapak Pigai. Nah, nanti kalau Jawa Barat berhasil, bisa jadi saya menyurati Dinas Pendidikan untuk menerapkan ini di beberapa provinsi Indonesia. Dan Jawa Baratlah yang menjadi pilar pertamanya untuk mencoba ini berhasil atau tidak. Tapi kenapa dicegal gitu kan? Sepertinya dicegal, padahal orang Jawa Barat ya mungkin 80-90% orang tuanya setuju dengan program ini. Nanti setelah proses ada hasil. Nah, begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin
hukum atau apa. Sebelah ibu tuh. Hah? Sebelah ibu. Apa kan kita sama-sama warga Bekasi ya Pak ya? Kan kalau bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh. Program itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih, emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri. Ini muka bapak ini kesel aja nih ya, muka bapak ini ngesel aja nih ya, kayak mau jegal KDM sekali gitu kan, ada apa sih? Keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Udah nggak sanggup lagi ngurus. No, bukan putus asa gitu. Ini bapak ini nggak tahu kalau bagaimana yang dia lihat itu nggak hanya di depan matanya aja. Mungkin kalau dikumpulin ya begitu banyak yang orang tua, bangul itu orang tua laki atau perempuan yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya. Ya mungkin ini adalah solusi yang harus dicoba ya dari Jawa Barat. Aduh, si bapak mah. Saking bandelnya, beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digunduli, pakaiin baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya, jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer itu nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagaimana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan ini nggak siap-siap gitu kan, selalu dasar hukum, kampret dasar hukum gitu kan. Jadi selalu undang-undang, memangnya yang dengan undang-undang ini pemerintah, stakeholder segala macam itu sudah menjalankan undang-undang dengan baik dan benar gitu kan. Selalu ditubruk dengan ini undang-undang KDM melanggar undang-undang, masukkan anak-anak ke barak lah, inilah, aduh. Sesuai. Misalnya begini, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia yang namanya militer itu kan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal, ya kan? Ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer, sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Oke, jadi gini ya. Kesal nih sumpah. Jadi banyak yang bilang dimasukkan ke barak militer ya, nggak setuju ini. Emang bisa menjamin itu anak berubah atau enggak? Emang kalau dimasukkan barak militer itu anak yang nakal-nakal ini bakal jadi baik gitu kan? Hey, jika pun ada hukum di Indonesia ini yang mengatur tentang undang-undang anak gitu kan, kalau dia buat salah, sudah ada hukumnya, sudah ada koridor hukumnya, baik diproses secara hukum di kepolisian, sampai dimasukkan ke LP anak, ataupun LP remaja atau apalah itu. Memang kalau sudah proses hukum, ada yang menjamin anak itu atau anak yang terlibat geng motor tadi, kalau keluar penjara bakal baik. Nggak ada yang jamin. Ya kan? Nggak ada yang jamin. Bahkan ketika anak remaja yang terlibat narkoba, geng motor, diproses, ditangkap, di polisi, dihukum di pengadilan, masuk penjara, keluar, dia akan mengulanginya lagi. Lantas, kenapa program ini tidak dicoba dulu? Ya kan? Tidak dilihat dulu perkembangannya. Kalau memang dua-duanya 50-50, yang kemarin sudah melalui proses hukum anak-anak nakal ini kan selalu dibilang elit-elit begitu. Sudah ada tidak masuk undang-undang lah, sudah ada proses hukumnya kalau anak-anak itu nakal. Memang ada yang menjamin kalau dia keluar dari penjara bakal baik? Belum tentu. Kok banyak yang sebelumnya narkoba, masuk penjara, keluar narkoba lagi. Nah, ketika dia di barak militer, pasti kedisiplinan dia, kecintaan dia kepada tanah air, sayang lagi kepada orang tua, itu akan mulai tumbuh. Nah, kalau memang di dalam militer itu kan sudah dibilang itu dodik ya, pendidikan disiplin. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti BUMN
seperti perusahaan-perusahaan lain bekerja sama dengan TNI untuk mendidik karyawan-karyawannya agar bisa sadar akan kedisiplinan dan cinta tanah air. Inilah yang ditempuh oleh Kang Deddy, biar bisa anak-anak ini sadar, tidak terlibat geng-geng motor, tidak minum-minuman keras, tidak mabuk-mabukan, tidak hanya main-main game Mobile Legends saja, agar patuh terhadap orang tuanya, agar cinta kepada negaranya, dan agar bermanfaat lagi setelah keluar dari pendidikan ini. Bukan dilatih militer, disuruh pegang senjata, disuruh belajar ngebom, dan lain sebagainya. Ampun ya nengok pemikiran orang kayak gini memang. Aduh, entahlah panjang-panjang lah nih video. Mau suka mau enggak, kalian suka hati kalian mau nonton ini. Asli geram nengok bapak ini. Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak Lah, disamakan lagi sama kelinci percobaan. Aduh. Kenapa di barak militer? Kenapa harus barak militer, Kak Sen? Kenapa harus barak militer? Itu Nggak ada juga tempat yang lain. saya koreksi, mohon Tuh kan, kenapa harus di barak militer? Jadi mau di mana? Di mana coba? Di mana? Siapa lagi yang bisa mendidik ya? Apa mau di kantor polisi, di kantor Brimob ya? Atau di mana? Di pesantren? Ya, berapa banyak anak yang lari dari pesantren, anak nakal yang lari dari pesantren ya? Tidak peduli temboknya setinggi apa, tidak peduli di atas tembok itu ataupun ada kaca, kalau dia mau bisa tembus itu lompat, pasti dia lompat. Tapi ketika dia militer, dia punya rasa takut ya, dia punya rasa cinta tanah airnya mulai muncul ya kan, ya nggak dipungkiri ya. Bahkan ketika anak nakal ini atau geng-geng motor ini ya kan ingin menyalip di depan ada gerombolan, ketika melihat yang berbaju TNI atau loreng ya mungkin dia akan mundur, tapi ketika ada yang melihat polisi atau apa mungkin dia akan menyerang juga gitu kan. Itu banyak kejadian, tapi ketika dia melihat TNI dia bisa mundur. Artinya anak-anak nakal ini ada punya rasa takut kepada TNI. Kayaknya itu nggak bisa dipungkiri lah, kenapa memang harus diambil alih dulu oleh TNI, dan TNI juga nggak minta ya, tapi diminta oleh Kang Deddy Mulyadi untuk program ini, dan orang tua sendiri yang menyerahkan anak-anaknya untuk dididik ya di barak TNI, tapi bukan dididik secara militer, tapi didik dengan cara cinta pada tanah air ya, bukan dididik untuk melempar bom. Apa aja? Saya koreksi dengan kata barak militer, militer kan Nah. perang, Atau militer kan markas pegang militer lah, senjata. markas militer. Nah, di situ namanya Dodik Nah. Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Di dalam lingkungan militer. Apa salahnya martabak? Apa salahnya di lingkungan militer ya, martabak cucur? Ya kan, apa salahnya di barak militer? Jadi mau di mana? Di mana? Markas Brimob ya, Kasatpol PP, di markas Satpol PP atau markas Hansip Security atau apa? Atau ada lembaga yang bisa menanganin ini, baik KPAI atau apapun ya. Selama ini mereka kemana aja ya? Kenapa giliran dimasukkan ke sini itu para protes? Kalau memang ada lembaga yang bisa mengatur anak-anak nakal ini agar tidak kembali nakal, kenapa tidak dibuat dari dulu oleh pemerintah? Sekarang kenapa diprotes? Malah ujung-ujungnya dibilang mungkin ini untuk kepentingan politik. Pret lah, selama anak-anak itu yang bisa membuat nanti lebih bagus, kenapa enggak gitu kan? Terlalu banyak protes, kadang-kadang begitu, yang bagus dijegal. Artinya apa yang keliru dari militer? Nah, Kalau ada unsur disiplinnya, unsur apa yang keliru dari militer ya, martabak cucur kau dengar itu.